Raghima anfuh, sungguh celaka seseorang yang dia mendapati bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang mengerjakan salat qiyam Ramadan, di dalam hal ini mungkin tarawih, imanan wa ihtisaban, dia mengerjakannya itu penuh dengan keimanan dan ihtisab, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, niscaya Allah akan ampuni dosanya yang telah berlalu. Oleh sebab itu bulan Ramadan maka disebut pula bulan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang jika tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya orang tersebut binasa. Dan seseorang jika mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya orang tersebut masuklah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, suatu saat Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus saya kerjakan jika seandainya saya mengetahui pada satu malam tersebut adalah malam yang paling agung, yakni malam Lailatul Qadar?" Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Quli, wahai Aisyah, ucapkanlah, bacalah olehmu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kepada perbuatan memaafkan. Fa'fu anni, maka tolonglah maafkan aku. Ini rumpun daripada memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atau istighfar. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa langkah. Salah satu untuk mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama beriman kepadanya, yang kedua melakukan amal soleh supaya Allah mengampuni dosa seseorang hamba. Maka Allah taala memerintahkan kepada hamba untuk senantiasa memperbanyak istighfar. Di mana Allah Ta'ala berfirman di beberapa ayat di dalam Al-Quran, "Wastaghfir li dzambik," dan mohonlah ampun untuk dosamu. Sebab setiap manusia yang telah diberikan padanya akal sehat dan dia balik, niscaya dia memiliki dosa. Tidak ada manusia yang suci di dunia yang tidak memiliki salah dan dosa. Kemudian di dalam surat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima." Wastaghfirillah, dan mohonlah ampun kepada Allah dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana ghafurur rahima, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Fasabbih, dan bertasbihlah, bihamdika, dengan cara memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan memohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah Ta'ala dialah zat yang maha tawwab, senantiasa mengulurkan tangannya untuk memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memuji kepada orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Apalagi sekarang bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan keumuman disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sahur. Maka Allah Ta'ala memuji wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Ini pernah dilaksanakan oleh para sahabat. Di antaranya Ibnu Mas'ud, di mana Ibnu Mas'ud kalau sholat, apabila malam telah berlalu, dia bangun, kemudian sholat. Maka budaknya
senantiasa menjaga Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya kepada budaknya, bagaimana, apakah sudah masuk waktu sahur? Maka budaknya mengatakan, belum. Kalau seandainya budaknya mengatakan belum, maka Ibnu Mas'ud bangkit lagi, dia melaksanakan sholat lagi. Sampai budaknya tersebut mengatakan, wahai Tuan, sekarang sudah masuk waktu sahur. Maka setelah masuk waktu sahur, Ibnu Mas'ud dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang keutamaan orang yang beristighfar di waktu sahur. Kemudian Allah taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima." Wa may ya'mal su'an, barang siapa orang yang melakukan kejahatan, yang melakukan dosa, aw yadzlim nafsahu, atau dia telah menzalim dirinya, summa yastaghfirillah, kemudian orang tersebut beristighfar memohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, niscaya dia akan mendapati Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan di dalam ayat yang lain, ini adalah penghibur kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Ta'ala menjanjikan dua rasa aman. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan tidaklah Allah akan menyiksa mereka wa anta fihim, sedangkan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pada mereka. Jadi yang pertama rasa aman saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah umatnya, maka Allah tidak akan menyiksa umatnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekarang rasa aman itu sudah tidak ada, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada di tengah-tengah kita, maka Allah berikan rasa aman itu, Allah tidak akan siksa selama mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatu iman ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyiksa selama orang tersebut memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, yaitu orang-orang yang apabila melakukan kesalahan, fahisyah, dosa-dosa besar, aw zalamu anfusahum, atau mendolim diri mereka, zakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan kemudian mereka memohon ampun untuk dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa hum ya'lamun. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka senantiasa tidak melakukan terus-menerus seperti yang demikian. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Dan ayat-ayat memerintah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala amat sangat banyak. Bahkan di dalam surat Nuh, Allah taala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku telah katakan, beristighfarlah kepada Allah, meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita senantiasa banyak beristighfar, yursilis sama alaikum midrara, niscaya Allah taala akan menurunkan kepada kita hujan yang lebat, hujan yang penuh dengan rahmat. Kemudian faidah daripada memperbanyak istighfar, wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan akan diperbanyak. Allah taala menjanjikan yumdidkum bi amwal, akan memperbanyak bagi kamu semua adalah harta-harta, wal banin, dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, akan diberikan kebun-kebun yang subur. Nah, ini di dalam surat Nuh. Oleh sebab itu, ini dalam satu riwayat disebutkan, suatu saat orang banyak berdatangan kepada seorang tabi'in namanya Hasan al-Basri. Suatu saat orang bertanya, wahai imam,
berilah kepadaku fatwa di mana aku telah bertahun-tahun mendapati peceklik. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, perbanyaklah istighfar. Kemudian datang lagi beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri, wahai Imam, nasihatilah kami, karena sesungguhnya kami sudah kekeringan. Ini terjadi peceklik, kekeringan yang melanda. Bagaimana kata Hasan Al-Basri? Maka kata Imam Hasan Al-Basri menyarankan kepada orang tersebut, perbanyaklah istighfar. Kemudian datang lagi suatu saat seseorang bertanya, ya Imam, saya sudah lama menikah dan saya berharap ingin mendapatkan keturunan. Maka doakanlah saya. Kemudian Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, perbanyaklah istighfar. Maka orang-orang yang menyaksikan semua pertanyaan yang berbeda, tapi jawabannya satu, yakni beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Hasan Al-Basri, tidaklah aku menjawab hal yang demikian disebabkan Allah Ta'ala berfirman. Kemudian ia membacakan surat Nuh ayat ke-10 tadi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wal banin wa yaj'al lakum anhara. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian marilah kita lihat hadis-hadis. Ini saya bacakan hadisnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang bab istighfar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sesungguhnya ini datang dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih, sungguh aku telah beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala fi yaumin, dalam satu hari, aksar min sab'ina marrah, lebih daripada 70 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi manusia yang paling banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dialah panutan kita, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, menurut persaksian sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, tidaklah aku jumpai orang yang paling banyak beristighfar kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kemudian hadis yang selanjutnya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis riwayat dari Imam Tirmidzi dengan sanad hadis yang sahih, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, datang dari Ibnu Umar. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai kepada keduanya, qala, dia telah berkata, kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keadaan kami menghitung bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid, di dalam satu kali duduk, mi'ata marrah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dihitung oleh sahabat Ibnu Umar dalam satu kali duduk, apa yang dibaca? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini menurut persaksian daripada sahabat yang mulia Ibnu Umar, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beristighfar satu kali duduk sebanyak 100 kali membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wahai Rabb ampunilah aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim, karena sesungguhnya engkau zat yang maha menerima taubat lagi maha
penyayang. Allahu Akbar. Inilah junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu kali duduk 100 kali. Bahkan di dalam keterangan yang lain, ini riwayatnya dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam saat melaksanakan salat duha. Saat melaksanakan salat duha, yakni di waktu duha, apa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Aisyah Ummul Mukminin, aku mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu duha, beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marrah. Jadi 100 kali Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar di waktu duha. Nah, jadi kalau ada doa yang beredar, Allahumma inni duhauka wal bahauka dan selanjutnya, ini saya juga tidak tahu dari mana riwayat asalnya. Yang jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam doa saat salat duha yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan tentang keutamaan istighfar. Sekarang keutamaan istighfar. Wa Ibnu Abbas, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai kepadanya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan, yang membiasakan, jadi orang yang membiasakan beristighfar, maka Allah berikan keutamaan, ja'alallahu lahu min kulli dayyiqin makhrajan. Niscaya Allah akan jadikan setiap rasa sempit, setiap rasa susah, dayyiq, makhrajan, ada tempat keluar. Wa min kulli hammin farjan, dan dari setiap rasa sedih, rasa susah, ada kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepada orang tersebut rezeki yang tidak disangka-sangka. Allahu Akbar. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud. Menurut Syekh Al-Albani rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, hadis ini katanya dhaif. Tetapi beliau mengatakan sekalipun ini hadis dhaif menurut riwayatnya, tapi sahih di dalam maknanya, karena dia mendukung kepada Al-Quran untuk memerintahkan kepada manusia memperbanyak istighfar. Jadi sekali lagi, keutamaan daripada istighfar Allah akan buat bagaimana man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan, membiasakan beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dayyiqin makhrajan. Niscaya Allah akan jadikan dari setiap rasa sempit makhrajan, ada cara keluar. Allah mudahkan jalan keluarnya. Wa min kulli hammin farjan, dan dari setiap rasa susah, rasa sedih, ada bahagia. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rizki dari yang tidak disangka-sangka. Kemudian tentang keutamaan istighfar yang lain, wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridai kepadanya, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, aku meminta ampun kepada Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Dialah yang maha tegak, yang maha mengurusi makhluknya. Wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadanya. Ghufirat dzunubuhu, niscaya akan diampuni dosa-dosanya. Wa in kana qad farra minal jahf, sekalipun orang tersebut dia memikul dosa pernah lari di medan perang. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu di dalam hadis yang lain,
Salah satu dosa yang besar di antara dosa-dosa yang besar ditulis pula oleh Imam Az-Zahabi bahwa dosa lari dari medan perang. Orang yang lari dari medan perang, lari dari musuh saat musuh itu datang, ini termasuk dosa besar. Tetapi di dalam hadis ini barang siapa yang membaca Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufirat dzunubahu, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya. Wa in kana qad farra minal zahab, seandainya sekalipun dia telah menanggung dosa lari di medan perang. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Hakim. Wa qala hadisun sahih ala syurutil Bukhari Muslim. Hadis ini katanya sahih menurut Imam Al-Hakim dengan syarat hadisnya sesuai dari Bukhari dan Muslim. Jadi orang yang membaca Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dia meyakini dengan sebetul-betulnya keyakinan bahwa memiliki Rabb yang Maha Pengampun, niscaya akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosa tersebut pernah lari di medan perang. Kemudian ada istighfar yang paling utama di antara istighfar membaca astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rumpun daripada bacaan istighfar, maka ada istighfar sayyidul istighfar, yaitu rajanya istighfar. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa an Shaddad bin Aus, dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai kepadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sayyidul istighfar, yaitu rajanya istighfar, ay yaqul al abdu, seseorang membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Man qalaha fin nahar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membacanya di waktu siang, muqinan biha, dia penuh dengan keyakinan saat membacanya, famata min yaumihi, kemudian orang tersebut mati, jadi usianya tidak nyampe ke waktu sore, qabla ayyumsiya, jadi orang tersebut di waktu pagi dia membaca sayyidul istighfar, ternyata usianya tidak nyampe kepada sore, fahuwa min ahlil jannah, maka ketahuilah orang tersebut pasti masuk surga. Allahu Akbar, ahli surga. Wa man qalaha minal lail, dan siapa orang yang membacanya di waktu malam, wa huwa muqinun biha, syaratnya dia membacanya penuh dengan keimanan, keyakinan, famata qabla ayyusbiha, kemudian orang tersebut meninggal sebelum datang waktu subuh, wa huwa min ahlil jannah, maka ketahuilah orang tersebut adalah ahli surga. Rawahu Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sebaiknya dan selayaknya kita membaca di setiap pagi dan sore tentang doa sayyidul istighfar ini, karena keutamaannya begitu amat sangat besar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih, siapa yang membacanya dengan penuh keimanan dan keyakinan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia dibacanya di waktu pagi, usianya tidak sampai ke waktu sore, maka dia dicatat menjadi ahli surga. Dan siapa yang membacanya di waktu malam, di waktu sore, usianya tidak sampai ke waktu pagi, maka dia termasuk ahli surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang diampuni dosanya dan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala kita semua menjadi husnul khatimah. Allahumma gfirli wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Semoga Allah ampuni dosa saya, dosa kedua orang tua saya, dosa guru-guru saya,
doa seluruh kaum muslimin, baik yang melihat tayangan ini, melihat video ini, yang menyebarkannya, dan juga baik ikhwan muslim yang masih ada, yang masih hidup, maupun mereka yang sudah tidak ada.